Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN. Waalaikumsalam. Oh, siap. Halo Sobat ATR BPN semuanya, kembali lagi di podcast CPNS Berakhlak untuk Indonesia. Ruang diskusi santai tapi serius, membahas isu-isu terkini di tanah air bersama saya Tulus Kurniawan. Beberapa waktu terakhir ini, survei demi survei menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR terus menurun. Masyarakat mempertanyakan kinerja, transparansi, dan integritas lembaga yang seharusnya menjadi wakil suara rakyat. Lalu, apa sih hubungan isu tersebut dengan nilai berakhlak? Baik, saat ini sudah bersama kita ada Mbak Anissa, Mbak Alina, Mbak Diza, dan Mas Ferdi sebagai narasumber kita dalam membahas isu tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja ke topik pertama, yaitu keterkaitan isu dengan nilai kompeten. Kepada Mbak Anissa, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja. Nah, tadi kan sudah sedikit dijelaskan ya. Jadi adanya isu rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi dalam bidang legislasi dan juga pengawasan seperti itu. Jadi anggota DPR itu harus mampu menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan sekedar mengesahkan usulan pemerintah saja. Dengan kompetensi yang kuat, DPR dapat bekerja profesional, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan publik itu bisa pulih. Nah, kita sebagai ASN, sikap yang perlu ditunjukkan adalah terus mengembangkan kemampuan melalui pembelajaran, bekerja teliti dan bertanggung jawab, serta mengutamakan hasil yang berkualitas dan juga tepat guna. ASN juga harus adaptif terhadap perubahan dan berinisiatif mendukung kebijakan yang efektif dan berpihak pada masyarakat. Dengan memperkuat nilai berakhlak, terutama kompeten ini, dan juga menunjukkan sikap kerja yang baik, bukan hal yang mustahil, kepercayaan publik dapat meningkat kembali. Mungkin cukup segitu, Mas Tulus, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Mbak Alina yang telah menjelaskan topik tersebut dengan sangat jelas. Selanjutnya langsung saja yang kedua ada tadi Mbak Anissa ya, sekarang Mbak Alina yang akan membahas keterkaitan isu dengan nilai harmonis. Silakan Mbak Alina. Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya kan nilai harmonis ini mengharuskan adanya komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan juga kerjasama yang baik ya. Sedangkan pada kasus ini tuh rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR itu tuh mencerminkan hubungan yang belum harmonis antara wakil rakyat dengan masyarakat itu sendiri. Menurut pandangan saya, DPR perlu memperbaiki citra dengan meningkatkan transparansi dan juga mendengar aspirasi rakyat serta memastikan kebijakan yang diambil itu berpihak pada kepentingan publik agar tercipta keselarasan dan juga kepercayaan kembali. Cukup singkat dari saya. Terima kasih Mas Tulus. Ya, terima kasih Mbak Alina. Cukup singkat ya. Eh, dan sangat bagus sekali isinya. Lanjut saja kita langsung ke Mas Ferdi yang akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi terhadap isu tersebut. Silakan Mas Ferdi. Ya, eh, menarik ya tentang bagaimana rekan-rekan semua menyampaikan tentang kompeten maupun harmonis ini. Namun perlu digarisbawahi juga terdapat tantangan-tantangan yang harus dijalani dalam isu DPR ini. Kurang rendahnya kepercayaan ini, yaitu kualitas legislasi yang rendah. Banyak undang-undang itu yang berpihak kepada pemerintah atau kelompok tertentu, bukan hanya kepada rakyat. Kurangnya integritas dan juga independensi, adanya persepsi DPR lebih dekat dengan kepentingan politik. Solusinya mungkin tingkatkan kapasitas anggota, kualitasnya melalui pelatihan legislasi berbasis riset dan analisis dapat dampak dalam kebijakannya, evidence based policy-nya. Lalu tegakkan kode etik dan aturan konflik kepentingan secara ketat serta terapkan sanksi tegas bagi pelanggar yang ada. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan mengenai tantangan-tantangan yang ada dan solusinya Mas Tulus. Baik, terima kasih Mas Ferdi yang sudah menjelaskan tentang tantangan dan solusinya. Mungkin langsung saja yang terakhir ya, ada Mbak Diza yang akan memberikan kesimpulan dan penutup dari pembahasan isu kita pada hari ini. Silakan Mbak Diza. Ya, terima kasih Mas Tulus. Jadi dari pemaparan yang sudah teman-teman berikan akan saya tarik kesimpulan bahwa rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR menuntut peningkatan kompetensi dan hubungan harmonis dengan rakyat. Profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik menjadi kunci pemulihan citra
sejahtera dan juga legitimasinya. Kemudian kepercayaan seharusnya dibangun lewat kinerja nyata, bukan sekadar janji. Kita sebagai ASN harus terus meningkatkan keahlian, kompeten, dan menjaga komunikasi serta kerjasama yang baik ya, masuk dalam nilai harmonis agar kebijakan yang dihasilkan efektif dan berpihak pada masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari pembahasan kita pada hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Tulus. Yap, terima kasih Mbak Diza. Itu dia kesimpulan dari isu yang sudah kita bahas pada hari ini. Intinya untuk membangun keharmonisan antara pejabat dan masyarakat, maka kita perlu mempunyai pemimpin-pemimpin yang kompeten. Baik, karena keterbatasan waktu, kita sudahi podcast kita hari ini. Terima kasih semuanya. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.